Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan harapan agar kita selalu mendapatkan ilmu yang manfaat dan juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran pada hari ini. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian wudu dan juga rukun-rukunnya. Pada hari ini kita lanjutkan pelajaran yaitu bab wudu. Sekarang pelajaran kali ini yaitu kita akan membahas tentang mana saja air yang boleh digunakan untuk berwudu. Namun sebelumnya kita harus mengetahui macam-macam air. Macam-macam air itu ada 4. Yang pertama yaitu air tohir mutohir. Tohir mutohir. Tohir makruh. Makruh. Air tohir mutohir, tohir makruh, maksudnya yaitu air yang suci dan juga bisa mensucikan dan juga tidak makruh ketika digunakan. Nah, karena nanti di bawahnya ada pembahasan tentang air tohir mutohir yang makruh digunakan untuk bersuci. Sekarang kita bahas yang pertama yaitu tohir mutohir hoiru makruhin atau tohir mutohir, air yang suci mensucikan dan juga tidak makruh untuk digunakan. Ini termasuk yang boleh digunakan untuk kita berwudu, bersuci, ya, untuk membersihkan badan kita, termasuk yaitu untuk berwudu. Artinya air tersebut suci dari najis, ya, suci dari najis, suci atau tidak terkena panasnya matahari, ya, itu termasuk tohir mutohir, bisa suci, keadaannya suci dan juga bisa mensucikan untuk badan atau pakaian. Yang kedua yaitu macamnya air tohir mutohir makruh. Artinya air tersebut sifatnya suci, ya, suci mensucikan, tapi makruh untuk digunakan pada badan kita, ya, untuk berwudu itu makruh, tapi boleh digunakan untuk membasuh pakaian, ya, boleh. Maksudnya tohir mutohir makruh itu seperti halnya contoh air tersebut yaitu air musyammas. Artinya musyammas itu ya panas karena bekas, yaitu bekas panasnya matahari, akhirnya panas, itu nanti makruh dalam digunakan ketika untuk wudu, untuk badan itu makruh, tapi tidak apa-apa untuk membasuh pakaian, untuk mensucikan pakaian tidak apa-apa. Tapi kalau untuk badan kita termasuk wudu itu nanti dimakruhkan. Ya, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu
air mustakmal. Artinya air mustakmal yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci namun tidak berubah dalam segi warna dan zatnya, dan juga tidak takarannya itu tidak bertambah setelah digunakan untuk bersuci. Kemudian terlepas dari tempat tersebut atau zat tersebut yang disucikan, itu takarannya itu tetap. Misalnya satu sebelumnya itu 1 liter, kemudian setelah digunakan untuk bersuci itu tetap 1 liter. Ketika ditimbang takarannya itu tetap 1 liter. Itu artinya air mustakmal, ya, termasuk yaitu tohir wa mutahhir. Meskipun suci tidak berubah dalam segi warna, zat dan juga takarannya itu, tapi tidak bisa mensucikan karena sudah digunakan untuk bersuci atau mensucikan najis, seperti itu. Yang kedua yaitu termasuk tohir wa mutahhir, yaitu air yang berubah namanya karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Meskipun suci, ya, tapi karena bercampur dengan suatu hal yang suci dan sehingga berubah warnanya, berubah namanya, bukan warnanya, berubah namanya, maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi hal tersebut suci, air tersebut itu tetap hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Contoh yaitu air yang bercampur dengan misalnya kopi, ini kan suci, ini air. Kemudian susu, kemudian bunga, misalnya mawar, itu nanti tidak bisa digunakan karena air bercampur dengan suatu hal yang suci, yaitu kopi, susu, dan misalnya bunga mawar, namanya berubah menjadi air kopi, air susu, air bunga mawar, maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, yaitu meskipun status air tersebut itu suci, ya, tohir, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu macam air yang ketiga. Macam air yang terakhir yaitu najis. Ini kalian semua pasti sudah mengetahui kalau air najis ya air yang terkena satu hal yang najis. Nah, baik itu kotoran manusia, kotoran hewan yang bisa merubah warna, zat, dan juga bau, ya, warna, zat, dan juga bau, dan juga kurang dari 2 kolak air tersebut, kurang dari 2 kolak itu nanti maka termasuk dihukumi air najis. Air najis ya tidak bisa digunakan untuk bersuci karena di situ ada perubahan, yaitu 3 perubahan dari mulai warna, zat, dan juga sifat, ya, warna, zat, dan juga sifat. Itulah macam-macam dari air. Kemudian macam-macam atau bentuk air yang boleh digunakan yaitu ada 7, ya, 7, termasuk yaitu air tohir mutahhir ghair makruhin. Ini dihukumi tohir mutahhir ghair makruhin, yaitu macam-macam air yang digunakan untuk berwudu. Yang pertama yaitu air sumur. Ini air sumur nanti bisa digunakan untuk berwudu. Yang kedua air hujan. Yang ketiga air laut.
Yang keempat, air sumber yang keluar dari tanah dengan sendirinya. 1, 2, 3, 4, 5. Air sumur, hujan, kemudian air laut, air sumber, air sungai. 6, air salju atau es. Yang ketujuh yaitu air embun. Inilah macam-macam air yang nanti kita gunakan untuk berwudu. Yang pertama air sumur, hujan, air laut, sumber, ya, yaitu bahasa kita ya air yang seperti di gunung yang keluar sendiri, air sungai, air salju, es, air embun. Semuanya ini bisa kita simpulkan yaitu air yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Itu kita simpulkan dari 7 tersebut. Intinya yang boleh untuk bisa kita untuk berwudu yaitu air yang keluar dari bumi atau air yang turun dari langit. Itulah macam-macam air yang boleh digunakan untuk berwudu dan juga bersuci, dan juga macam-macam air yang tidak boleh untuk bersuci atau berwudu. Macam-macam air yang tidak boleh untuk berwudu ya tadi air yang najis, air tohir, ghair mutahhir, dan juga yang air tohir ghair mutahhir, dan juga yang kedua tadi air tohir mutahhir tapi makruh untuk digunakan untuk bersuci. Itu macam-macam air dan juga macam-macam bentuk air yang boleh digunakan untuk berwudu. Mungkin penjelasan yang sesingkat ini banyak yang akan ditanyakan, banyak yang masih janggal. Silakan nanti Anda adik-adik tanyakan melalui WA atau melalui link saya. Silakan nanti bisa kita bahas, nanti kita jawab melalui WA juga. Mungkin penjelasan dari awal sampai akhir itu saja. Untuk selanjutnya yaitu nanti kita akan membahas tentang suatu hal yang membatalkan wudu dan juga sunnah-sunnah itu. Dan itu saja, mari kita tutup pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma taqabbalna بجميل هداك أعنا يا ذا الأسماء الحسنى الطف ربي بهذا القلب لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا نحسن بك ربي الظنا فاستخدم